Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang kita akan melihat kebenaran Tuhan. Kita akan menggali, kita akan meneliti bahagian firman Tuhan ini yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal 2, 1-3. Dan saudara boleh membaca bahagian ini di rumah atau di mana-mana pun tempat Anda berada. Ambil masa untuk membaca bahagian ini sampai habis. Tetapi di dalam pembacaan kita nanti saya hanya petik dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Garis besar yang kita akan lihat di dalam bahagian ini adalah mengenai tentang nabi dan guru-guru palsu. Nah, oleh sebab itu saudara, saya mengangkat satu tema daripada pembacaan 2 Petrus pasal 2, 1-22 ini adalah waspadalah terhadap nabi-nabi dan guru-guru palsu. Nah saudara, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai istilah yang kita gali, kita pelajari untuk pagi ini. Jadi saudara, kalau kita melihat di dalam kamus bahasa Indonesia, istilah waspada itu adalah berjaga-jaga atau berhati-hati. Dan waspada itu adalah dia berbicara tentang satu keadaan, satu situasi. Itu adalah keadaan waspada itu. Nah, beralih kepada nabi-nabi. Nabi. Nah, saya juga ingin menjelaskan istilah nabi. Nabi itu sebenarnya adalah gelar yang diberi kepada seseorang. Nah, nabi adalah orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyu Allah. Boleh juga disebut sebagai rasul atau utusan. Itu nabi. Nah, nabi ini biasanya diutus untuk menegur orang fasik. Di dalam perjanjian lama kita akan menemukan banyak kisah-kisah dan peristiwa di dalam perjanjian lama yang menyebut nabi. Dan biasanya nabi ini juga diutus untuk menyatakan kejahatan raja. Nah, nabi juga diutus untuk memberi nasihat supaya bangsa itu tetap setia kepada Allah. Tetap melakukan kehendak dan tujuan Allah di dalam perjalanan hidup mereka. Nah, tugas nabi ini juga diutus untuk menubuatkan tentang kedatangan Kristus. Baik juga dia menubuatkan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di masa depan. Nabi juga biasa kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, memang ada banyak peristiwa di mana nabi itu juga bernubuat tentang bagaimana kecelakaan, bagaimana malapetaka yang akan menimpa bangsa yang tidak setia ini. Jadi ini adalah tugas seorang nabi. Ia diutus untuk tujuan itu. Ia diutus hanya untuk ini. Nah, sedangkan kita beralih kepada istilah guru. Nah, biasanya guru itu dipanggil cikgu, kan? Cikgu. Artinya ia mengajar, ia mendidik, ia membimbing, ia menunjuk sesuatu yang dia
ajar. Itu guru. Nah, sedangkan istilah yang terakhir adalah palsu. Palsu itu apa? Palsu itu adalah tidak tulen, ya, tidak sah. Itu palsu atau bukan yang sebenarnya. Itu adalah palsu. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Injil Matius juga menjelaskan kepada kita. Di dalam Matius pasal 24 ayat 24 mengatakan seperti ini, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekalipun mereka palsu, kan? Tetapi mereka boleh mengadakan tanda-tanda. Sekalipun mereka ini tidak tulen, tetapi mereka boleh mengadakan mujizat yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tetapi ini adalah firman Tuhan. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Ini kata nasihat daripada Injil Matius ini. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, guru-guru palsu ini atau nabi-nabi palsu ini memang sudah ada sebelum Masihi. Sudah ada masa di dalam perjanjian lama. Sejak dahulu memang sudah ada. Tetapi nabi-nabi dan guru-guru palsu ini ia ada di mana-mana. Sebab itu banyak penyesatan terjadi. Banyak kepercayaan yang muncul. Banyak agama-agama yang ada. Bahkan agama-agama yang baru yang muncul setiap tahun. Bahkan dalam setiap generasi kita akan dengar ada satu agama muncul, ada muncul. Kenapa boleh demikian? Sebab nabi-nabi palsu ini mereka boleh melakukan sesuatu yang luar biasa seperti yang Alkitab katakan. Boleh mengadakan tanda yang hebat, mujizat-mujizat. Ini di dalam Matius mengatakan kepada kita. Sebab itu camkanlah, kata dia, camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Yesus mengatakan ini pada 2000 tahun yang lalu. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, akan menjadi sia-sia semua pengharapan kita untuk diberi makan dan diisi dengan pengetahuan dan pengertian oleh mereka yang dirinya sendiri tidak mempunyai pengetahuan dan kosong. Sangat menjadi sia-sia bagi kita untuk berada di dalam kelompok pengajar atau penyesat yang sebenarnya kosong. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membaca teks firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Dikatakan di dalam bahagian 2 Petrus ini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena
dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena keserakahannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isap jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat latar belakang daripada bahagian ini, pada era ini itu adalah Paulus sedang aktif di dalam penginjilan. Nah, di masa ini Paulus melihat beberapa pemimpin yang ada di dalam jemaat itu, di mana pemimpin-pemimpin itu mengambil kesempatan. Mereka memiliki satu agenda khusus, yaitu untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka memutarbalikkan kebenaran dengan mengatakan bahwa tidak ada penghakiman terakhir dan semua orang akan bertanggung jawab atas semua pilihan mereka. Nah, saudara, kalau kita mendengar seorang pemimpin yang berkata seperti ini, bahwa tidak ada penghakiman terhadap perbuatan-perbuatan kamu, tidak ada. Kita hidup bebas, buat saja, sebab tidak ada yang menghakimi perbuatan kita. Nah, saya percaya sebab mereka adalah pemimpin, sebab mereka adalah guru. Mereka sangat mempengaruhi, sehingga banyak yang terjebak. Sehingga mereka memperbolehkan apa yang tidak boleh. Nah, mereka sesuka hati menggunakan kedudukan mereka untuk membuat apa saja yang mendatangkan keuntungan dengan mengabaikan pengajaran Kristus tentang uang dan seks. Karena mereka menghasilkan keuntungan dengan mengajar di gereja tetapi melakukan kekejian. Ini keadaan, situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus di eranya. Nah, karena itu Petrus mengingatkan dalam tulisannya bahwa Allah akan menyelesaikan keadilannya dengan mengingatkan tentang penghukuman Allah di dalam perjanjian lama. Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, Allah pernah murka terhadap kelakuan manusia yang tidak mengikut perintah. Seperti yang terjadi terhadap malaikat yang memberontak, Allah langsung murka kepada mereka. Dan juga kejadian air bah, di mana manusia tidak lagi melihat Allah sebagai satu-satunya pusat. Tetapi oleh karena kelakuan dan hidup mereka, Allah murka sehingga ia memberikan air bah. Dan ketiga adalah tentang Sodom dan Gomora, di mana di dalam kota ini, di mana manusia tidak lagi hidup di dalam ketetapan Allah dan hidup di dalam kejahatan, keseronokan, hidup di dalam hawa nafsu, sehingga Allah murka terhadap kota ini dan kota ini dihancurkan. Ini adalah murka Allah. Di sini Petrus mengingatkan kepada para pemimpin atau para guru-guru, sekiranya mereka tetap melakukan hal yang sama, memiliki agenda yang salah di dalam tujuan pelayanan mereka, dalam tujuan kehidupan yang mereka ingin capai, maka murka Allah tidak akan tertunda bagi kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan,
Kenyataan seperti itu menjadi dasar Petrus untuk menasehati jemaat supaya selalu berwaspada di sepanjang masa. Akan selalu ada orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Mereka akan menggunakan segala macam cara, termasuk memutarbalikkan ajaran kekristenan tentang kemerdekaan. Nah saudara, sekalipun nasihat Petrus ditulis pada abad pertama, nasihat itu juga berlaku untuk kita di zaman ini. Guru-guru palsu ada. Dan ajaran-ajaran mereka selalu memiliki satu agenda yang lain daripada yang lain. Jadi kita sebagai orang yang percaya dinasehatkan untuk selalu berwaspada, selalu berjaga-jaga, selalu berhati-hati. Penting untuk kita melihat dan menilai ajaran-ajaran yang muncul sehingga kita dapat melihat yang mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Nah, oleh karena itu, saudara, perlu bagi kita untuk selalu menjaga kedekatan kita dengan Tuhan. Agar kita tidak salah jalan dan tidak kembali ke dalam kecemaran dosa. Melainkan tetap hidup di dalam jalan kebenaran. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ini akan menjadi langkah-langkah kita agar kita tidak terjebak oleh nabi dan guru palsu ini. Kita akan belajar dan melihat ciri-ciri nabi dan guru palsu ini. Biasanya saudara, nabi atau guru-guru palsu ini, mereka selalu punya agenda, maklamat, priority, keutamaan. Keutamaan mereka adalah ini, keuntungan, kepentingan. Mereka mencari keuntungan karena mereka mempunyai kepentingan sendiri, punya agenda sendiri. Mereka mempunyai kepentingan khas untuk memenangkan orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak tahu tentang kebenaran Tuhan. Biasanya mereka mencari kehormatan dan pujian. Mereka juga melihat kepada nama, pangkat, kedudukan. Ini menjadi keutamaan mereka di dalam agenda mereka. Dan kemudian mereka suka mengelirukan orang, membuat orang semakin keliru, sehingga tersesat. Jadi agenda mereka hanya menyesatkan orang, membuat kamu keliru, membuat kamu pusing, sehingga kamu tak tahu bagaimana harus memutuskan segala sesuatu. Karena itu waspada. Ini menjadi satu perkara penting untuk kita sebagai gereja yang hidup di era modern ini. Karena mereka ini ada di mana-mana, ya. Ada di mana-mana. Kadang-kadang mereka ini boleh melakukan mujizat, kan? Seperti yang dikatakan oleh Matius di dalam Injilnya. Mereka melakukan tanda-tanda yang hebat, luar biasa. Tetapi agenda dia ini, ada udang di sebalik batu, kan? Karena itu kita harus berwaspada. Mereka punya luaran yang sangat baik, ya.
menyenangkan, tetapi tidak memiliki akar yang dalam di dalam Tuhan. Mereka tak pernah menyampaikan apa yang sebenarnya Tuhan ingin mereka sampaikan. Seperti yang saya jelaskan kepada kita tadi. Nabi, baik seorang guru itu diutus adalah tujuan untuk memberi nasihat. Mereka penting untuk ada di sana, menjadi pengantara Tuhan. Untuk menyatakan kesalahan. Mereka ada di sana adalah untuk memperbaiki kelakuan. Membawa jemaat, membawa orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan untuk melihat kehendak Tuhan. Nah, kita melihat kepada sifat dan kelakuan nabi dan guru palsu ini. Mereka juga adalah manusia. Mungkin kita pernah berpikir bahwa kan dia dipilih Allah. Kan dia diutus Allah. Kan Allah yang telah menetapkan dia. Seperti itu kan. Tetapi saudara, nabi itu adalah manusia atau guru. Manusia biasanya Allah akan memberikan kedaulatan untuk manusia untuk memilih dan memutuskan. Yang namanya manusia, dia ada hak untuk memutuskan, memilih. Oleh karena pilihannya sendiri yang salah dan membuat agenda lain. Sekalipun dia disebut sebagai nabi-nabi, ia boleh salah. Seperti tindakan Yudas. Siapa yang memilih Yudas untuk menjadi murid Yesus? Orang kampung? Ibu bapak Yudas? Tidak. Yesus sendiri yang memilih. Tetapi apakah pilihan Tuhan salah? Tidak. Tetapi Yudas sendiri yang memilih untuk mengkhianati. Itu kehormatan yang Tuhan berikan kepada Yudas. Sama halnya juga dengan nabi yang adalah manusia biasa. Mereka juga masih boleh terikat dengan kehendak daging. Roh mereka terikat di dalam tubuh kedagingan ini. Oleh karena itu mereka boleh salah. Jadi oleh karena mereka boleh salah dan jatuh, kita perlu berwaspada, kan? Perlu waspada. Mereka memiliki sifat yang tidak seharusnya seseorang hamba Tuhan yang disebut sebagai nabi atau guru palsu ini. Sebab sifat ini sangat bertentangan dengan sifat sebenarnya seorang hamba itu. Mereka ini berani. Ini sifat mereka, berani. Sebab itu mereka berani bercakap di depan orang. Tetapi mereka memiliki satu keangkuhan. Angkuh itu adalah sombong. Mereka memiliki sifat ini. Dan mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sebenarnya mereka tidak terlalu dalam mengerti kehendak Tuhan. Oleh karena itu mereka sembarang. Mereka hanya mau menyenangkan jemaat mereka. Supaya dengan jalan itu mereka dapat mengambil keuntungan. Tetapi sepatutnya seorang nabi itu ia harus menyenangkan Tuhan. Mengatakan apa yang seharusnya dia sampaikan. Bukan mengatakan tentang apa yang jemaatnya mau dengar. Atau muridnya mau dengar. Ia harus menyampaikan sesuatu apa yang dari Tuhan. Kadang-kadang ketika Tuhan menegur. Kadang-kadang ianya tidak selalu manis. Kadang pahit. Tetapi kalau itu yang dari Tuhan, harus lakukan itu. Nah, ini adalah sifat
seorang guru palsu atau nabi palsu. Mereka juga suka berfoya-foya, mabuk. Kalau kita membaca keseluruhan bahagian di dalam 2 Petrus pasal 2 ini sampai habis perenggan itu, kita akan menemukan perkara yang saya paparkan kepada kita di sini. Kita boleh lihat itu di dalam ayat 10, ayat 12, ayat 13. Ya. Jadi ini adalah keadaan sifat kehidupan seorang nabi palsu atau guru palsu. Kita dapat lihat kehidupan mereka. Berkata congkak. Maksudnya berkata congkak itu mereka merasa dan memperlihatkan diri mereka sangat mulia. Seolah-olah mereka ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka berbicara dengan sangat yakin. Ya. Tetapi sebenarnya kita perlu lihat buah itu. Buah ini menjadi sangat penting bagi kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab menggambarkan keadaan mereka ini. Keadaan mereka ini dikatakan oleh Alkitab adalah seperti air yang kering. Kalau air yang kering artinya apa? Tidak ada apa-apa yang kita dapat minum daripada air yang kering kan? Maksudnya tidak ada, mereka kosong. Seperti kabut yang dihalau taufan. Apa maksudnya? Seperti kabut yang dihalau taufan. Oke. Maksud gambaran ini kepada kita seolah-olah seperti contohnya di satu musim, di mana musim ini adalah musim kering. Tidak ada hujan, tidak ada air. Tetapi ketika kita memandang ke langit, awan mulai gelap, sepertinya hujan akan turun. Ya, sepertinya hujan akan turun tidak lama lagi. Tetapi tiba-tiba satu angin yang terlalu kuat datang menolak awan-awan yang hitam ini. Sepertinya dia memberikan air, hujan. Tetapi ketika taufan ini datang, mengusir semua awan-awan yang gelap itu tadi, sehingga kembali tidak ada hujan, kembali tidak ada air. Ini adalah gambaran Alkitab kepada guru-guru palsu ini. Nah, kalau kita lihat, ada banyak orang yang melakukan tanda-tanda yang hebat. Seolah-olah ia memberikan satu pengharapan. Memberikan sesuatu yang akan memberi manfaat bagi diri kita. Tetapi di akhir kita akan tahu bahwa semuanya kosong. Tidak ada apa-apa. Siapa yang tertipu? Kita. Kenapa boleh tertipu? Sebab kita tidak berhati-hati. Sebab kita tidak berwaspada. Kita harus tahu. Kita harus tahu membedakan mana yang asli, mana yang tidak asli, mana yang palsu, mana yang tidak palsu, ya. Mana yang tulin, mana yang tidak tulin. Penting untuk kita. Kenapa? Karena pengharapan itu akan terjadi seperti awan yang akan seolah-olah ia memberikan air di dalam musim yang kering ini. Tetapi kemudian angin taufan datang, cerah kembali, tidak ada air. Maksudnya kosong. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, penting perkara ini untuk kita pelajari. Nah, saudara, untuk kita sebagai jemaat Tuhan, karena kita memang tak dapat menghalang
pengajar-pengajar atau nabi-nabi, jarang sekali kita dengar gelar nabi hari ini kan. Padahal nabi itu adalah satu gelar yang diberi kepada seseorang yang dapat melihat masa depan, seseorang yang dapat bukan meramal, sesuatu yang dia dengar daripada Tuhan itu yang disampaikan. Itulah yang disebut nabi. Tapi sekarang tidak. Kita banyak mendengar pastor, guru, pendeta, reverend, apalagi. Biasanya mereka ini dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Baik ia juga dipakai untuk menegur dan sebagainya. Tetapi satu kenyataannya bahwa kita tak dapat menghentikan perkara ini. Terjadi di mana-mana. Dan kita dapat lihat fakta bahwa banyak gereja yang muncul, banyak agama semakin banyak, semakin ramai. Kenapa boleh seperti ini? Ini terjadi oleh karena ada yang palsu, ada yang tidak palsu. Ada yang tulen dan ada yang tidak tulen. Kita percaya hal ini terjadi oleh karena ada yang seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara, saya percaya bahwa terkadang penyesatan terjadi bukan karena kita tidak tahu tentang kebenaran yang sudah kita terima, tetapi karena kita mau disesatkan. Ya. Bukan karena kita tidak tahu kebenaran yang kita sudah terima sebelum ini. Tetapi terkadang penyesatan ini boleh terjadi oleh karena kita mengizinkan, kita membuka ruang. Artinya kita mau disesatkan. Coba kita melihat apa kesukaan kita. Kita suka mencari sesuatu yang menyenangkan telinga, kan? Biasanya. Bahkan kita suka dengan dongeng-dongeng. Suka dengan hal-hal yang lucu. Namun mengiraukan kebenaran yang Allah inginkan. Karena itu hati-hatilah dengan kesukaan kita. Jangan mau disesatkan. Apa yang perlu kita lakukan kalau kita tidak mau disesatkan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mudah tersesat? Mesti ada sesuatu. Firman Tuhan di dalam Injil Matius yang kita baca sebentar tadi sudah memberitahukan kepada kita. Camkanlah apa yang saya katakan ini. Ini kata Yesus. Camkan. Waspadalah. Tidak, kita sebagai jemaat Tuhan tidak cukup kalau kita hanya berwaspada, berjaga, hanya lihat tapi tidak membuat sesuatu. Itu tidak cukup. Karena kita ini adalah manusia yang senang terpengaruh. Kita mudah terpengaruh. Apalagi melihat sesuatu yang dilakukan oleh nabi-nabi atau guru palsu ini dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Contohnya yang dikatakan oleh Yesus sendiri, mereka ini akan menggunakan nama Mesias. Mereka akan membuat mujizat. Ya, semua orang mau mujizat, semua orang mau kesembuhan. Tetapi ini asli atau palsu? Yesus sendiri yang katakan. Bukan kita menolak mujizat. Bukan juga kita tidak menerima perbuatan yang dahsyat yang dilakukan. Tetapi lihat buahnya. Ini penting. Jangan sampai oleh karena mujizat, oleh karena hal-hal yang luar biasa ini membuat kita kehilangan priority kita, keutamaan kita. Jangan-jangan kita hanya
bersandar kepada mujizat. Kita mencari Tuhan bukan karena mau Tuhan, tetapi karena mau melihat tanda-tanda. Kalau kita mau belajar daripada peristiwa Yesus. Yesus ketika dia melayani pada usia 33 tahun. Dari kota ke kota. Ramai orang-orang di situ mengikut. Tetapi mereka tidak mau melihat Yesus. Mereka mau melihat mujizat Tuhan. Mereka mau menerima sesuatu yang Tuhan dapat lakukan. Tetapi kita dapat lihat bukti ketika Yesus disalibkan. Kalau betul engkau Yesus, engkau hanya dapat menyelamatkan orang lain. Tetapi dirimu sendiri engkau tak dapat selamatkan. Tetapi dia lupa. Yesus ada di sana untuk menebus dirinya. Mereka hanya mau yang luar biasa. Jangan sampai kita kehilangan priority kita, keutamaan kita. Hanya karena kita mau menerima sesuatu yang ingin kita terima. Tetapi kita harus terima apa yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu jangan mau disesatkan. Nah, bagaimana supaya kita tidak disesatkan, mudah tersesat? Tidak ada jalan lain selain kita harus menggali firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini menurut kata pemazmur yaitu Daud, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 50, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Memang tidak ada pelita lain. Kan? Tidak ada jalan lain. Agar kita tidak tersesat, agar kita tidak salah di dalam langkah, atau tidak kehilangan arah, kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, belajar menggali firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kita untuk melangkah. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus sungguh-sungguh dapat memperhatikan jauh ke dalam kehidupan kita. Banyak orang sibuk memperhatikan luaran, kan? Bukan saya kata luaran ini tak penting. Luaran itu adalah bagaimana kehidupan kita setiap hari. Apa yang kita pakai itu adalah luaran. Tetapi penting untuk dalaman kita juga dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ada hubungan yang intim dengan Tuhan, susah kita mau disesatkan. Susah. Jangan kita menjadi orang yang hanya hebat, hanya pandai menyanyi di gereja, tetapi bila kita pergi di tempat kita sendiri, kita tidak pandai sudah, macam mana memuji Tuhan? Artinya itu hanyalah luaran, bukan dalaman. Karena banyak orang yang seperti ini. Mereka hanya hebat. Ketika menyanyi memuji Tuhan hebat. Tetapi di tempat sendiri tidak tahu macam mana memuji Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan juga sangat penting. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, agenda yang salah akan membawa kita dalam perlombaan yang salah. Banyak orang tanpa sadar telah masuk dalam perlombaan yang salah. Keutamaan akan menentukan langkah awal seseorang itu. Kalau dia utamakan agenda dia dan dia lakukan itu, tetapi tidak di dalam satu perlombaan yang benar, itu menjadi sia-sia juga. Jadi oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu melihat jauh ke dalam diri kita. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan hanya, saya hanya kata hanya,
Bukan hanya melalui pemimpinmu, bukan hanya melalui pastormu, bukan hanya melalui pendeta-pendeta yang hebat. Tidak salah. Tetapi bukan hanya itu. Tetapi penting sekali kamu mengerti Tuhan dengan bahasamu sendiri. Pahami Dia. Supaya tidak terjebak. Supaya tidak salah di dalam langkah. Supaya kamu tidak disesatkan. Amin. Pesan untuk kita. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 14. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, belaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah saudara, kita diberi nasihat, diberi pesan bahwa akan datang satu masa yang sukar, yaitu masa yang terakhir kata dia. Maksudnya akhir zaman lah kalau dia sebut masa-masa terakhir. Nah, ini adalah satu kenyataan yang ada pada diri manusia sendiri. Nah, saya kata bahwa memang ada nabi dan guru palsu ini, ya mereka ada. Tetapi yang menjadi buat dia semakin bermasalah adalah ketika kita membenarkan mereka untuk melakukan sesuatu apapun dalam kehidupan kita. Mudah tersesat. Kenapa? Oleh karena kesukaan kita. Kita suka dengan hal-hal yang dongeng. Kita suka dengan hal-hal yang seolah-olah memberi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Jadi oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspadalah. Ini adalah penutup daripada bahagian ini. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 18 berkata demikian. Kenakanlah seluruh pelengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, penting, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berketop pingganglah kebenaran dan berbaju zirahlah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat ini sangat jelas untuk kita. Mari kita berdoa.